Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Nyipangan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Video saya kali ini memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah disiplin positif. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sembahyang hayat yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika dalam berperilaku seorang murid atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka dia memiliki motivasi eksternal. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu mengarahkan murid tersebut untuk memiliki motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dalam hal ini, guru harus memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri sendiri dan menciptakan identitas positif dan keberhasilan bagi diri mereka sendiri. Berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan antara guru dan murid. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi yang sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi murid dan terwujudnya sekolah yang aman dan nyaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, sehingga perlu adanya kolaborasi dari seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menjalankan keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Terwujudnya budaya positif dan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid merupakan perubahan yang diinginkan yang sesuai dengan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Baik disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan, serta dibagikan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari perilaku manusia terkait dengan penghargaan, ternyata dengan memberikan penghargaan dapat memberikan dampak negatif, yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas murid, dan bisa bersifat menghukum. Hal ini sungguh di luar dugaan bagi saya. Apa yang saya lakukan selama ini dengan memposisikan diri sebagai teman dan memberi penghargaan kepada murid bukanlah cara yang tepat. Sebelum mempelajari modul ini, setiap kali saya berhadapan dengan permasalahan murid, saya memposisikan diri saya sebagai penghukum dan pemantau. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, kemudian saya mulai memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, di mana saya bersama-sama dengan murid, membimbing murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pengalaman yang pernah saya alami adalah bahwa selama ini yang saya lakukan dengan memposisikan diri sebagai teman dan memberi penghargaan kepada murid bukanlah cara yang tepat, karena penghargaan ternyata dapat menyebabkan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan dapat bersifat menghukum. Kemudian saya memulai menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi saat berhadapan dengan siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, dengan memposisikan diri sebagai manajer yang membimbing siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari pengalaman saya tersebut, saya merasa sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal-hal yang sudah baik dari pengalaman saya saat menerapkan konsep tersebut adalah sudah muncul motivasi internal dari dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakininya. Sedangkan yang masih perlu diperbaiki adalah guru sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer bersama-sama murid untuk memecahkan masalah, melatih murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri.
mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa bersalah setelah memberikan hukuman atau konsekuensi pada murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah bersama murid. Perasaan saya sangat tenang dan damai. Saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dengan murid untuk mengetahui kebutuhan dasar apakah yang menjadi alasan mereka dalam melakukan kesalahan dan bersama-sama mencari solusi pemecahannya. Sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, namun masih dalam tahap menstabilkan identitas saja, yaitu dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak ada orang yang sempurna. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi menjadi suatu pembiasaan yang dilakukan dimanapun murid berada agar menjadi karakter positif pada diri murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak.